Helenisme. Helenisme adalah kebudayaan Yunani yang dibawa oleh Alexander ke dunia timur dan merupakan gabungan antara budaya Yunani, Syria, Mesopotamia, dan Mesir. Latar belakang Helenisme terjadi setelah kedua pertumbuhan filsafat spekulatif dan pemerintahan republik di wilayah Pantellonia di Asia Kecil. Beberapa aliran filsafat dan ilmu pengetahuan yang muncul selama pertumbuhan Helenisme meliputi 1. Epikurisme. Tokohnya adalah Epicurus pada tahun 341 sampai 271 sebelum Masehi yang mendapatkan pendidikan di Athena. Ia mengemukakan bahwa agar manusia dalam hidupnya bahagia terlebih dahulu. 2. Plotinus. Menggunakan konsep emanasi pelimpahan, Plotinus mengajarkan bahwa yang esa atau dewan adalah sumber semuanya, tetapi tidak mengandung satupun dari barang yang banyak atau makhluk. Yang ketiga, filsafat di timur Islam. Ciri-ciri filsafat di timur Islam meliputi ciri kefilsafatan Islam dan para filsuf Muslim. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di Helenisme terpengaruh oleh campuran pengetahuan dari berbagai kebudayaan. Kota Alexandria memainkan peranan penting di sini sebagai tempat pertemuan antara timur dan barat. Sementara Athena tetap merupakan pusat filsafat yang masih menjalankan ajaran-ajaran filsafat Plato. Helenisme muncul setelah kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi. Setelah kematiannya, kerajaannya dibagi menjadi beberapa kerajaan Helenistik yang dipimpin oleh jenderal-jenderalnya. Kerajaan-kerajaan ini termasuk kerajaan Seleukia di Asia Barat, kerajaan Ptolemaik di Mesir, kerajaan Antioquia di Asia Kecil, dan banyak kerajaan kecil lainnya. Karena kekuasaan yang luas ini, budaya Yunani tersebar ke seluruh wilayah ini dan mulai mempengaruhi budaya dan kehidupan sehari-hari orang-orang di sana. Helenisme juga merupakan periode di mana filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan Yunani mencapai puncaknya. Di bawah perlindungan raja-raja Helenistik, para filsuf, seniman, dan ilmuwan Yunani dapat bekerja dan mengembangkan ide-ide baru. Banyak karya sastra, seni visual, arsitektur, dan ilmu pengetahuan yang berasal dari periode ini masih dipelajari dan dipengaruhi kebudayaan kita hingga hari ini. Salah satu contoh terkenal dari periode Helenistik adalah Perpustakaan Alexandria di Mesir. Perpustakaan ini merupakan pusat pengetahuan terkemuka di dunia kuno dan menampung ratusan ribu gulungan manuskrip yang mencakup berbagai topik seperti filsafat, ilmu pengetahuan, sejarah, dan sastra. Perpustakaan ini menjadi pusat pembelajaran dan penelitian, menarik para ilmuwan dan cendekiawan dari seluruh dunia. Helenisme juga mencangkup penciptaan kerajaan-kerajaan yang kuat dan berpengaruh di wilayah-wilayah yang dulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Alexander. Kerajaan-kerajaan ini memperluas wilayah dan kekuasaan mereka, membangun infrastruktur, dan mengembangkan perdagangan dan interaksi budaya antara orang-orang dari berbagai latar belakang. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara budaya Yunani dan budaya setempat menghasilkan campuran unik dari kebiasaan, tradisi, dan gagasan merupakan ciri khas dari periode Helenistik. Namun, Helenisme juga merupakan periode konflik dan perang antara kerajaan-kerajaan Helenistik yang berusaha memperluas wilayah kekuasaan mereka dan mempertahankan kekuasaan mereka terhadap invasi dari luar. Salah satu konflik yang paling terkenal adalah Perang Makedonia, yang merupakan serangkaian konflik dari antara Makedonia dan para penerus Alexander Agung. Perang ini berlangsung selama beberapa dekade dan akhirnya berujung pada penaklukan oleh Romawi pada tahun 188 sebelum Masehi.
Selama periode Helenistik, budaya Helenistik juga menyebar ke luar wilayah-wilayah Helenistik dan mulai memengaruhi budaya Romawi, Persia, dan India. Karya seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan dari periode ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan budaya dan peradaban di seluruh dunia. Dalam sejarah, Helenisme juga memberikan kontribusi yang penting bagi perkembangan agama, terutama pengaruh terhadap agama Mesianik seperti Yudaisme dan Kekristenan. Banyak gagasan dan konsep agama, filsafat, dan etika muncul di periode Helenistik, memengaruhi cara berpikir dan keyakinan orang-orang pada masa itu, dan banyaknya masih memengaruhi keyakinan dan praktek keagamaan saat ini. Namun di akhir periode Helenistik, kekuasaan Romawi semakin menguat dan akhirnya menaklukkan wilayah-wilayah Helenistik. Penaklukan Mesir oleh Romawi pada tahun 31 sebelum Masehi menandai akhir dari periode Helenistik dan awal dari kekuasaan Romawi yang berkuasa di seluruh wilayah tersebut. Pengaruh Helenisme dan Perjanjian Baru dalam suatu topik yang menarik. Helenisme merujuk pada perpaduan budaya Yunani yang luas dan beragam setelah penaklukan Alexander Agung. Periode Helenistik ini juga mencakup pengaruh budaya Yunani dan wilayah-wilayah yang ditaklukkan Alexander. Tersebut wilayah-wilayah di Timur Tengah dan Mesir. Dalam konteks Perjanjian Baru, pengaruh Helenisme dapat dilihat dalam beberapa aspek. Yang pertama, penggunaan bahasa Yunani pada abad yang keempat sebelum Masehi. Bahasa Yunani menjadi bahasa internasional yang umum digunakan di seluruh wilayah Helenistik. Karena itu, banyak bagian Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, Koinonia atau Yunani, untuk mencapai audiens yang lebih luas. Kedua, pemikiran filosofis dan budaya Helenisme turut memberi pengaruh pada pemahaman dan penyampaian ajaran dalam Perjanjian Baru. Misalnya, para rasul Paulus banyak menggunakan bahasa dan ide-ide filosofis Yunani untuk mencoba menjelaskan konsep-konsep Kristiani kepada para pendengar Helenistik. Selain itu, pola pikir Helenistik juga memengaruhi cara Perjanjian Baru ditulis dan disusun. Struktur naratif, pemilihan kata-kata, dan penggunaan retorika dalam Perjanjian Baru tercermin dari pengaruh budaya Helenistik pada masa itu. Namun, meskipun pengaruh Helenisme dapat dilihat dalam bahasa aspek Perjanjian Baru, para sarjana masih memperdebatkan sejauh mana pengaruh ini memengaruhi teologi dan pemikiran Kristen yang tertuang dalam Perjanjian Baru. Sebagian berpendapat bahwa pengaruh ini dapat membantu memahami konteks budaya dalam menyebarkan ajaran Kristen. Sementara yang lain berpendapat bahwa ajaran-ajaran Kristen yang unik dapat dibedakan dari konteks budaya Helenistik. Ajaran-ajaran Helenisme memiliki pengaruh yang cukup dalam Perjanjian Baru. Helenisme merujuk kepada budaya filsafat dan kebiasaan yang berasal dari Yunani kuno, dan pengaruhnya dapat dirasakan dalam beberapa aspek Perjanjian Baru. Salah satu contoh pengaruh Helenisme dalam penggunaan bahasa Yunani dan penulisan Perjanjian Baru. Pada abad pertama Masehi, bahasa Yunani menjadi bahasa umum yang digunakan di wilayah Kekaisaran Romawi, mencakup daerah-daerah di mana ajaran-ajaran Kristen disebarkan. Sebagian besar kitab Perjanjian Baru seperti Injil, surat-surat Rasul, dan kitab-kitab lainnya.
tertulis dalam bahasa Yunani. Bahasa ini menggunakan pesan Kristen disebarkan lebih luas dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat yang terpengaruh oleh budaya Helenistik. Selain itu, pengaruh Helenisme terlihat dalam penggunaan istilah dan konsep-konsep filosofis Yunani dalam menyampaikan ajaran-ajaran Kristen. Para penulis Perjanjian Baru sering menggunakan terminologi yang akrab bagi masyarakat Helenistik untuk menjelaskan konsep-konsep Kristen, seperti logos atau firman dalam Injil Yohanes yang mengandung konsep-konsep filosofis Yunani. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya Helenistik memainkan peran dalam cara ajaran Kristen disampaikan dan dipahami pada saat itu. Perjanjian Baru juga mencerminkan keberagaman budaya Helenistik melalui penggunaan literatur apokaliptik seperti Kitab Wahyu yang terpengaruh oleh tren-tren keagamaan dan mitologi pada masa itu. Penggunaan simbol-simbol dan bahasa dalam literatur apokaliptik juga dapat ditelusuri kembali ke pengaruh budaya Helenistik. Namun demikian, pengaruh Helenisme dalam Perjanjian Baru juga menimbulkan perdebatan terkait sejauh mana ajaran-ajaran Kristen diwarnai oleh budaya Helenistik. Ada pendapat yang berpendapat bahwa ajaran Kristen memiliki prinsip-prinsip yang unik dan terpisah dari konteks budaya Helenistik. Sementara pendapat lainnya berpendapat bahwa pengaruh budaya Helenistik dapat membantu memahami konteks budaya di mana ajaran Kristen pertama kali disebarkan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa meskipun ada pengaruh Helenisme dalam Perjanjian Baru, pesan utama dari ajaran Kristen tetap berfokus pada kehidupan, karya, dan ajaran Yesus Kristus, serta prinsip-prinsip moral dan spiritual yang bersifat universal. Oleh karena itu, meskipun pengaruh budaya Helenistik dapat memberikan konteks yang lebih kaya untuk memahami Perjanjian Baru, inti dari kebenaran dan ajaran Kristen tetap bersifat universal dan berlaku bagi semua budaya dan zaman.